cintanya pada Allah, saking sibuknya beribadah kepada Allah, suaminya mau minum nggak dikasih minum, dia takut dosa. Pada kondisi-kondisi khusus seperti ini, boleh tidak menikah, Bang. Ketika seseorang sudah sangat mencintai Allah, kemudian ingat ya, yang biasanya normal, orang yang sangat mencintai Allah itu bukan menjadi gila, tetapi dia tidak mempunyai waktu untuk manusia lain. Dia makan itu hanya sekedarnya, dia beribadah dan seluruh hidupnya itu untuk Allah. Bagaimana dengan kita? Hidup seperti ini, pakai HP, pakai apa, kemudian saya pengen jaminan seperti Rabiatul Adawiyah. Siapa lu? Kan gitu. Apakah kita bisa menjamin surga? Rasul pun tidak bisa menjamin surga. Gue siapa? Kita nih siapa? Gitu. Jadi kita pilih yang gampang-gampang saja. Islam itu suruh kita cari yang gampang. Ketika seseorang, bang, nikahi saya, bawa saya ke surga, kita bareng-bareng berjuang untuk tidak mampir ke neraka. Artinya dia ngerti tentang hadis tadi. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba, man ya'ba ya Rasulullah, man asani faqad aba. Nah, dia tahu tentang hadis itu. Dia tahu tentang hadis itu. Kita sama-sama di jalan dakwah, kita sama-sama di jalan Islam, kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kita tuju jannahnya Allah ya bang. Kalau adik terjebur ke neraka bang, abang duluan tolong panggil adik bang supaya tidak lama-lama di neraka. Kalau abang terjebur duluan, adik keseluruhan ke surga, adik akan cari abang di surga nanti bang, dan doakan adik masuk surga karena ridho abang itu adalah surganya adik. Cari yang seperti itu. Nah, izin Pak Ustadz. Begini aja, simpelnya aja Pak Ustadz. Apapun cerita rumah tangga, poligami itu adalah salah satu cara konsep keselamatan untuk mendapatkan keridaan Allah Pak Ustadz. Nah, yang memang ingin saya pertanyakan ini Pak Ustadz dan juga ingin saya ketahui bahwa apa konsep Pak Ustadz untuk menjamin ini Pak Ustadz buat istri-istri kitalah yang berpoligami, karena secara otomatis apabila kita memang sudah berpoligami, beristri, itu kan kita sudah menjadi imam Pak Ustadz. Imam itu kan pemimpin yang bisa memberikan keselamatan baik dunia maupun akhirat Pak Ustadz. Nah, konsepnya untuk memberikan ini Pak Ustadz sehingga kita bisa melakukan poligami itu Pak Ustadz. Gimana intinya gimana? Konsepnya Pak Ustadz untuk bisa memberi ruang atau jalan kepada istri-istri itu, terus terang aja, yang namanya poligami, pernikahan itu adalah jalan keselamatan, salah satu jalan keselamatan untuk mendapatkan keridaan Allah, begitu Pak Ustadz. Ya. Nah, maksudnya apa kunci resep apa ya? Kuncinya itu bahwa Pak Ustadz itu bisa memberikan itu kepada istri-istri Pak Ustadz gitu. Mohon maaf Pak Ustadz. Oke, sip. Anak saya skincare-nya itu nggak mati dari 300.000 yang cewek. Yang si Cici. Si Mbak juga sama yang di pondok. Nggak kurang dari 300.000 skincare-nya per bulan. Nah, mereka saya sistemkan begini. Mereka nggak saya kasih ikan tok. Tapi mereka juga saya kasih pancing, kasih umpan, saya kasih ikan. Artinya lo nggak dapat mancing, lo makan. Lo dapat mancing, berarti tambahan lauk buat lo. Kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi istri saya ajarkan untuk usaha, untuk mengerti ilmu yang bisa saya dapat. Dan anak pun saya ginikan. Ini nggak cuma ke istri. Maaf, saya tidak pernah kerja tidak tuntas. Saya kalau kerja nggak tuntas nggak mau saya. Saya kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, semua saya borong. Anak-anak saya bilang, nak, Abi bisa ilmu komputer, maka Abi kasih ilmu komputer. Abi bisa tentang mekanik, Abi kasih tentang mekanik. Ketika kamu bisa mencari uang dengan ilmu yang Abi kasih, dan kamu pengen menempuh ke kamu, agar ketika kamu misalnya satu saat kamu mandiri, kamu bisa hidup dari ilmu Abi, dan sekarang jalanin. Perkara nanti setelah kamu mandiri, kamu buka toko komputer, kemudian kamu buka laundry, kamu buka warteg, buka warung padang, terserah kamu. Yang penting dasar aplikasi. Nah, ini pun saya lakukan kepada istri-istri saya. Istri yang pertama, Mi, Abi baru dapat laptop ini fotonya, kamu jual. Terus minta sama Umar foto yang lain, kamu jual.
Jadi Abi modalnya 3,5 juta, Abi jual 4 juta, nanti itu 250 buat siapa yang bisa ini, yang bisa ngejual. Begitu kan? Kalau bisa ngejual cepat saya kasih bonus lagi 50.000, 100 untuk kalian. Saya kasih. Itu untuk istri pertama, saya ajarin kayak gitu, terus ajarin setting komputer, terus juga ngerti tentang wifi istri pertama. Kalau istri kedua, dia kan wanita karir. Nah, dia kebetulan kerjanya itu ringan, tidak keluar kodrat kalau dia. Karena dia di kantor dan kebetulan ya istilah katanya tinggal klik 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 nih, klik 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 nah, tanda tangan segala macam lah. Nah, itu kerjanya di ruang AC. Tapi saya ajarkan dia gini. Kalau kamu cuman kerja, satu saat kamu akan berhenti kerja. Kamu punya banyak waktu, saya bisa dagang. Oke, kamu seneng dagang, kamu mau dagang apa? Itu sampai desain jilbab, desain baju. Itu saya ngikut di sana. Kebetulan saya bisa sedikit-sedikit. Apa yang disukai sama wanita? Apa yang disukai sama laki-laki tentang baju? Saya ngikut di sana. Alhamdulillah itu omset per bulan itu omsetnya itu sekitar 100 juta, 90 sampai 100 juta itu. Kerja teamwork. Dia ngambil hasil itu 20%. Ngambil hasil 20% dan setiap cabang, kita punya cabang di Malang, punya cabang di Jakarta, punya cabang di Surabaya. Surabaya ada 2, Balikpapan ada 2. Itu per bulan 90 sampai 100 juta istri kedua. Itu dia ngambil cuma 20%, terus dikasih lagi ke anak cabang sono sekitar 15%, berarti 35% ngambil untung. 15% buat sana, 20% buat istri saya, kadang 20% masih dikasih bonus lagi buat mereka gitu. Kalau istri yang ketiga, ini pinter jahit. Jadi kita ngelayanin pembelian spray dengan model-model tertentu. Kayak gitu. Nah, yang hitam panjangin, dikasih kunci as gitu kan. Jadi dikasih tali, kasih ikatan. Itu yang ngerjain istri ketiga. Itu per bulan dia lumayan hasilnya. Kayak gitu. Dari sana. Nah, mereka itu bekerja kayak gitu, dapurnya saya isi. Jadi ketika mereka istilah katanya saya lambat ngisi dapur, mereka punya itu. Saya ajarin seperti itu semuanya. Jadi jangan nerima. Kenapa? Saya jujur ngomong gini pahitnya. Abi nggak tahu umur Abi sampai kapan. Diomelin saya. Abi jangan ngomong gitu. Enggak, ini serius. Abi nggak tahu. Abi itu sampai kapan umur Abi. Tapi Abi pengennya nih tenang ninggalin kalian kalau misalnya Abi duluan. Jadi Abi nggak kepikiran, aduh istri saya yang ini nggak bisa usaha, nggak punya pendapatan. Nggak seperti itu. Sebab kenapa? Kalian di sini bersama karena ada saya, karena jadi istri saya. Kalau nggak jadi istri saya, mungkin kalian nggak akan bersama. Kalau kalian bersama, insya Allah saya yakin kalian bisa saling menutupi. Tapi kalau nggak bersama, jodoh orang masing-masing. Tapi Abi berharap kalian nikah sama Abi sampai maut, sampai jannah. Segitu kan? Semua saya kasih. Saya ajarin, saya telatenin. Bahkan kerjaan saya tinggal ketika mereka kesulitan untuk menjalankan apa yang saya ajarkan. Saya tinggal kerjaan saya. Abi kerjaan nggak dipegang. Enggak, saya bilang. Ntar udah kamu selesai dulu. Nah selesai dia baru saya kerjain lagi. Tanda tanya, guys. Jadi kalau niat kita nikah itu dunia hingga jannah. Niatin aja. Allah sesuai dengan kita kok. Jadi gini, Pak Kurang Ustadz. lebihnya kayak gitu. Apa kok nggak pernah marah? Marah mulu saya. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Ini kembali aja kepada materi tadi Pak Ustadz. Apakah memang kuncinya kita rumah tangga ini adalah konsep keselamatan Pak Ustadz kan? Apakah memang